Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang Microsoft Excel, ya, khusus bagian-bagiannya sebagai pemula, ya. Kali ini saya akan menjelaskan melalui Microsoft Excel versi 2016. Jadi jika saudara-saudara sekalian punya versi di bawahnya ataupun di atasnya, itu pada dasarnya yang berbeda hanyalah tampilan, ya. Jadi kalau fungsi dan menu-menunya kurang lebih sama. Ketika kita membuka Microsoft Excel khusus 2016, itu tampilannya akan seperti ini, ya. Di atas sudah ada disiapkan template. Jadi kalau kita mau bekerja pekerjaan kita sesuai dengan template yang ada, kita bisa langsung masuk ke template. Kali ini saya akan memperlihatkan atau menjelaskan pada dokumen baru, ya. Oke, dokumen yang masih kosong. Nah, bagian-bagian daripada Microsoft Excel, ketika kita sudah buka dokumen, itu akan tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa bagian, ya. Yang pertama, yang paling atas tengah ini itu namanya title bar, ya, atau menjelaskan tentang nama file kita atau nama worksheet kita. Kemudian yang bagian kanan atas itu namanya Windows Management. Kemudian turun ke bawah, ini yang secara keseluruhan yang besar ini secara keseluruhan namanya ribbon, ya. Kita sebentar akan kita jelaskan bagian-bagian dari ribbon ini serta fungsinya. Kemudian turun ke bawah lagi, ini ada namanya Quick Access Toolbar, ya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk akses cepat. Kemudian kita turun ke bawah lagi, yang ini namanya formula bar, ya. Kemudian di sampingnya, samping kiri itu namanya name box. Kemudian yang paling kiri yang ada nomor, ya, ada angka ini nomor urut, itu namanya row heading, ya, atau heading baris. Kemudian yang di atasnya huruf A, B, C, D dan seterusnya ini itu namanya kolom heading atau ya. Nah, bagian yang besar ini itu disebut worksheet area, ya. Jadi disinilah area nanti kita akan bekerja. Ya, kemudian kita turun ke bawah lagi bagian kiri, ya. Yang bagian kiri ini namanya sheet tabs, ya, sheet tabs. Kemudian di bagian kanan bawah ini, bagian kanan bawah namanya page view. Jadi itulah secara umum bagian-bagian yang ada pada Microsoft Excel. Nah, sekarang kita coba menjelaskan tentang menu-menu yang ada di ribbon tadi. Yang pertama ada menu file, ya. Ada menu file. Menu file ini merupakan menu utama, ya, utama dari Microsoft Excel. Menu file ini sebenarnya fungsinya untuk membuat, bisa menyimpan, membuka serta bagaimana memanajemen file dan aplikasi pada Microsoft Excel, ya. Jadi di sini sudah ada new untuk membuat dokumen baru, open, buka file, info, ya, informasi tentang dokumen itu, kemudian save untuk menyimpan, ya, menyimpan ketika sudah ada nama, ya. Save as ini untuk menyimpan kalau misalnya belum ada nama atau kita ingin menyimpan satu file dengan nama lain. Print itu untuk nge-print, share untuk share, ya, untuk share secara online, bisa kita melalui email atau kemudian export, ya. Export ini untuk mengekspor dokumen kita. Kita bisa mengekspornya menjadi file PDF, ya, bisa, atau kita bisa merubah ke jenis file lainnya. Kemudian close ini untuk menutup akun, menjelaskan tentang akun kita di Microsoft Excel, ya, kalau versi online-nya. Kemudian klik back dan ada option, ya. Option nanti kita akan bahas khusus, ya, ada bahas khusus tentang option di tutorial selanjutnya. Kemudian kita pindah di menu home, ya. Jadi menu home ini itu memberikan perintah-perintah pada Microsoft Excel.
yang biasanya paling sering kita gunakan ya, Di sini ada bagian yang pertama itu clipboard. Clipboard ini merupakan grup perintah ya yang digunakan untuk melakukan cut atau pemotongan, copy atau menyalin. Kemudian ada paste ya. Kita paste itu untuk menyimpan, menampilkan kembali copy ya, copy yang kita pindahkan kemana itu di paste. Kemudian ada cut ya, ketika kita cut itu menghilang dan bisa dipindahkan ke tempat lain itu menggunakan paste. Nah juga ada perintah untuk menjalankan perintah lainnya ya, jadi workflow merupakan workflow yang berbeda dengan data. Kemudian ada font ya, jadi di font ini grup perintah untuk bagaimana kita memanajemen font ya, huruf pada Microsoft Excel. Kita bisa membuka beberapa dialog ya. Dialognya ini kalau kita menggunakan keyboard, kita bisa menekan secara bersamaan Ctrl, Shift, dan F. Ya. Nah, di situ ada, kemudian kita pindah di bagian alignment ya. Jadi ini bagian grup perintah pada Microsoft Excel yang fungsinya untuk mengatur rataan tampilan data ya, bisa menggabungkan sel Microsoft Excel, ada juga bisa membuka dialog dari alignment pada Microsoft Excel dengan kita mengklik icon di pojok kanan ya, pojok kanan bawah grup alignment. Ya, kalau kita klik itu dia akan tampil seperti ini. Kemudian di bagian number ya, ini ada number. Ini grup perintah yang berfungsi untuk mengubah format tampilan angka pada Microsoft Excel ya, jadi format tampilan angka. Ada banyak format tampilan nanti yang kita akan lihat. Nanti satu persatu ini mungkin lebih bagus kalau ada tutorialnya, nanti kita ada tutorial lanjutan khusus. Ya, ini ada banyak jenis-jenis atau format-format dari tampilan angka. Kemudian selanjutnya ada style ya, ada style. Jadi style ini grup perintah yang berfungsi untuk memberikan kustomisasi ya, kustomisasi tampilan dari sel, khusus pada Microsoft Excel tentunya. Jadi fitur ini bisa membuat tabel yang akan bisa menjadi lebih menarik. Ada conditional formatting, ada format table, ada cell style. Jadi ini akan ada nanti tutorial khusus untuk ya, kemudian kita pindah di bagian cell ya, bagian cell. Bagian sel ini itu merupakan grup perintah yang berfungsi untuk kita melakukan modifikasi ya sel, baik itu lebarnya, tingginya juga dan lain-lain. Untuk menambah, untuk menghapus ataupun untuk memformat. Kemudian di bagian editing, new editing, ini grup perintah yang berfungsi untuk memanajemen data, memanage data. Di sini dia menyediakan tombol-tombol perintah yang sering kita gunakan untuk membuat khususnya formula mungkinnya. Ini seperti sum untuk menjumlahkan maksimum dan nilai maksimum minimum, kemudian dan yang lainnya ya. Di sini juga ada sort, filter, atau kita mengurut berdasarkan huruf yang paling awal, yang paling bawah, atau mungkin berdasarkan angka yang paling tinggi atau paling rendah ataupun sebaliknya. Sekarang kita pindah di menu insert ya, menu insert.
Insert ini sebenarnya fungsinya untuk menyisipkan, ya, menyisipkan misalnya menyisipkan data, ya, ada dan lain-lain. Kita menyisipkan gambar juga ada. Yang pertama bagiannya itu ada namanya tables, ya, tables. Ini grup perintah yang berfungsi untuk membuat tabel pada pivot. Kemudian ada bagian ilustrasi, illustration, itu grup perintah yang fungsinya untuk menambahkan gambar, ya, gambar atau biasa itu save file, ya. Jadi ada picture, ada gambar. Kemudian ada add-ins, ya. Add-ins ini grup perintah untuk menambahkan fitur tambahan dari Microsoft, ya. Tambahkan fitur tambahan. Bisa kita oleh Microsoft Store, ya, kita membeli, ya. Jadi kita bisa membeli, tambahkan fitur-fitur yang kita rasa perlu, ya, yang bisa membantu pekerjaan kita. Kemudian ada chart, ya. Chart ini grup perintah berfungsi untuk membuat chart, ya, atau grafik pada Microsoft Excel. Ya, selanjutnya bagian dari tools, ya. Ya, di sini bagian grup perintah yang bisa membuat data geografis misalnya pada Microsoft Excel. Jadi fungsinya, ya, ada 3D map, ya, bisa kita membuat peta melalui Microsoft Excel. Kemudian ada Sparkline, ya, Sparkline. Sparkline ini grup perintah untuk membuat mini chart, ya. Kemudian ada filters, itu grup perintah yang digunakan untuk menyaring, ya. Kita menyaring data. Di sini ada dua jenis filter, yaitu ada slicer untuk menyaring data secara visual, dan timeline. Timeline ini fungsinya untuk menyaring data berdasarkan waktunya. Kemudian ada bagian namanya link, ya, link, ya. Jadi di link ini tuh grup perintah yang digunakan untuk menambahkan hyperlink. Jadi ketika kita beri link, misalnya nama sheet-nya, nama selnya kita beri link, kemudian ketika kita klik link itu akan langsung diarahkan menuju ke link yang kita maksud. Kemudian ada simbol, ya. Ada simbol. Simbol ini grup perintah untuk menambahkan simbol dan rumus. Saya bisa rumus atau equation dari matematika ini gunakan simbol. Kemudian kita pindah di page layout. Page layout, ya. Layout. Jadi menu ini digunakan untuk mengatur, ya. Kita mengatur ukuran lembar kerja terkait dengan proses, ya, mencetak file Excel, menu page layout, ya. Jadi ilustrasinya seperti ini, ya, bisa ditampilkan. Kemudian selanjutnya ada namanya scale to fit, ya, scale to fit. Scale to fit ini grup perintah untuk mengatur skala baris dan kolom, ya, diaturnya terhadap ukuran kertas pada lembar kerja dari Microsoft Excel. Jadi kita bisa mengatur banyaknya kolom dan baris yang akan kita tampilkan pada ukuran kertas kita, ya, melalui. Kemudian ada sheet option, ya. Ada namanya sheet option. Jadi sheet option ini perintah untuk menampilkan green lines, ya, garis pembatas sel dan heading, baik itu saat kita melakukan editing melalui lembar kerja Excel ataupun saat kita melakukan print, ya, atau printing. Letaknya dia ada pada jendela sheet option, ya. Kemudian ada bagian namanya arrange, ya, arrange. Arrange ini grup perintah yang berfungsi untuk mengatur objek, ya. Mengatur objek, umumnya dia berupa save file, ya, berupa save, ya, pada lembar kerja Microsoft Excel. Di situ ada pilihan tentang bring forward, ada send backward, selection pane,
align, kemudian group, objek, dan rotate atau itu memutar ya, rotasi. Kemudian kita pindah di bagian formula ya, bagian formula. Formula ini berisi grup perintah terkait dengan formula ya. Terkait dengan rumus. Di sini ada function library. Itu grup perintah yang berfungsi menampilkan semua formula yang bisa kita gunakan pada Microsoft Excel ya. Nanti tutorialnya lebih lanjut. Kemudian kita pindah di define names ya, define names. Ini grup perintah yang bertugasnya itu untuk memberikan nama sel ya, nama sel pada Microsoft Excel. Kemudian di bagian formula auditing, itu grup perintah berisi untuk bagaimana kita memanajemen suatu proses yang dilakukan, suatu formula terhadap sel-sel pada Microsoft Excel. Kemudian ada calculation ya, calculation. Nah, fitur ini secara default memang diaktifkan di Microsoft Excel ya, untuk menghitung suatu formula secara langsung. Jadi kita bisa mengubahnya pada grup perintah. Kemudian menu data ya. Jadi menu data ini terkait dengan bagaimana kita memanajemen data kita secara keseluruhan pada Microsoft Excel. Ada bagian dari get ya, bagian dari get eksternal dulu yang pertama, get eksternal. Itu perintah yang berfungsi untuk melakukan import ya. Ini kita import data. Kita import dari Excel seperti misalnya kita import ke Access atau SQL ya. Kemudian ada get transform ya. Get transform ini grup perintah kompleks dia isinya ya. Bisa menggabungkan data dari sumber data yang berbeda. Dan dia bisa menampilkan dalam suatu format tertentu. Kemudian ada connection. Ya, ini grup perintah yang berfungsi untuk menghubungkan tabel dalam lembar kerja Microsoft Excel. Ada koneksi ya. Kemudian data sort ya, sort and filter. Ini grup perintah juga terdapat pada menu home ya, ada di menu home ya. Sudah kita jelaskan tadi. Kemudian data tools. Data tools ini itu grup perintah yang akan kita gunakan pada penggunaan tingkat lanjut. Misalnya untuk melakukan analisis data ya. Biasanya ini ya kita gunakan data-data penelitian. Itu hasil-hasil penelitian. Jadi Microsoft Excel menyiapkan fitur kita untuk menganalisis data-data hasil penelitian. Kemudian ada forecast ya. Ini grup perintah yang berfungsi untuk bisa meramalkan atau peluang ya, bisa menentukan peluang saat kita menggunakan Microsoft Excel. Kemudian ada outline ya. Outline ini grup perintah yang digunakan untuk mengelompokkan data sehingga data itu akan lebih mudah untuk kita lihat karena sudah dikelompokkan. Kemudian ada menu review ya, menu review ya. Ini terkait dengan penulisan ya, perubahan serta komentar pada Microsoft Excel. Di sini ada bagian proofing ya. Ini grup perintah fungsinya itu menganalisis jika ada kesalahan-kesalahan penulisan pada Microsoft Excel. Kemudian ada bagian sini bagian insight ini ya, harusnya bagian insight ya.
Ya, fungsinya mencari informasi terkait data yang ada yang kita buat ya, dengan menggunakan big CSV. Kemudian ada language. Ya, ada language. Language ini grup perintah yang berfungsi menerjemahkan data. Jadi di Microsoft Excel ini bisa membantu kita melakukan translate ya. Translate ke bahasa lain. Kemudian ada comment ya. Comment ini grup perintah yang berfungsi menambahkan komentar-komentar pada lembar kerja sehingga lebih mudah kita baca. Misalnya kita akan membuat catatan ya, jadi kita catat, buat catatan, kemudian kita akan lebih mudah untuk mencari ya, melihat juga penjelasan tentang sel-sel yang kita buat catatan. Kemudian ada bagian dari protect ya. Ini bagian dari protect. Protect ini kalau kita mau memprotect ya, memprotect dari sheet kita ya, bisa kita protect buku kerjanya, bisa kita protect sheetnya dengan memberikan password ya. Jadi hanya orang-orang yang memiliki password yang bisa membuka sheet itu, mengedit sheet itu, atau hanya orang-orang tertentu yang bisa membuka file ya, file worksheet. Di sini juga ada menu link ya. Nah, link itu sudah kita jelaskan. Kemudian kita pindah di menu view. Ya, menu view ini terkait dengan tampilan dari jendela Microsoft. Di situ ada workbook views ya. Workbook views ini perintah yang berfungsi untuk mengubah ya, mengubah tampilan dari lembar kerja kita. Jelas tombolnya juga tersedia di pojok kanan bawah ya, kanan bawah. Kemudian ada show ya, show ini grup perintah yang berfungsi menampilkan ataupun tidak menampilkan dari terus ya. Jadi bisa menampilkan atau tidak terus formulanya, rumusnya ya, barnya, green lines ataupun heading. Kemudian ada zoom ya, saya kira kalau zoom ini sudah familiar kita ya, untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dari lembar kerja kita. Kemudian ada window ya, window ini grup perintah terkait dengan bagaimana kita memanajemen jendela Microsoft Excel. Jadi kita bisa menambah jendela workbook baru dengan kita gunakan fitur ini. Kemudian ada bagian dari help ya, ini biasanya ada tambahan. Saya kira jelas kalau help, kita ingin menanyakan sesuatu, ada yang kita tidak mengerti terkait dengan Microsoft Excel ya. Nah, di sini ada tambahan fitur, ini tambahan ini ya, tambahan itu ya, Micro Pro. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.